Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 Bian, ke-11 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1400 menguat 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Indi diakumulasi. Sebelum ke teknik kali ini mau lihat dulu harga Newcastle Call-nya itu ditutup menguat 0,65% ke harga 139. Wah, mantap nih. Newcastle Call-nya udah dekat 140 ya. Biasa di range bawah tuh di 130, 132, 135. Langsung saja ke teknikannya Indi. Kemarin wajar minggu kemarin, langsung saja ke teknikannya Indi wajar dia kepentok area resisten dan turun dulu ya, isi tenaga dan ya ada yang profit taking lah, nggak bisa dihindar yang seperti ini. Pasti saham kalau memang sellernya masih kuat atau sellernya muncul ya pasti turun. Tapi bagus nggak? Bagus, di atas 1300 masih aman. Untuk Indi kalau ditanya boleh beli nggak? Apakah ini mungkin bisa jadi swing low-nya minggu depan? Kalau dilihat dari time frame weekly. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya volumenya besar tapi candle-nya doji ya. Harusnya sih aman. Mestinya ya. Bukan harus. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau saya Indi wait and see dulu lah ya. Belum oke nih harga entry-nya, tapi kalau mau trading pendek ya bisa aja jebol 1370 buang misalnya. Atau ya sampai hot di atas 1300 sih masih oke lah. Itu aja. Untuk ini ya, saat ini yang sudah KTP misalnya ya tunggu dulu, sabar. Jangan dipaksa. Namanya trading tuh kita cari momentum. Kalau momentumnya kurang pas, harganya kurang nyaman, ya skip. Kalau dia rebound gimana? Kan sayang, harusnya profit. Ya karena kita melihat setelahnya. Kalau turun kan nyesal. Nah itu. Makanya Bapak Ibu tuh harus punya sistem trading. Biar kalau beli saham tuh nggak modal feeling doang. Walaupun memang feeling, insting itu juga berpengaruh. Tapi harus tahu sistem tradingnya dulu, teknikalnya dulu. Itu ya. Jadi untuk ini saat ini ya masih oke pergerakannya karena berpotensi bisa jadi swing low. Cuman nanggung, siapa tahu tiba-tiba gagal swing low-nya turun lagi ke 1300 kan, dari 1400 ke 1300 tuh 6% turunan. Cukup dalam. Idealnya memang beli dekat-dekat 1300 kalau dikasih. Kalau enggak ya nah itu. Jadi seperti itu aja ya untuk Indi. Kalau yang belum punya mending skip aja dulu. Yang kedua ada Adro yang ditutup di 3180 menguat 1,59%. Kalau dilihat data saksi as that buy. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya Adro bagus nih. Bisa jadi dalam pembentukan pola apa namanya? Bullish pennant ya atau pola symmetrical triangle. Kalau dia tembus 3200 minggu depan, arah selanjutnya tuh ya 3% harusnya bisa naik 3% ya. Kita lihat 3300 tuh, itu ada gap dividennya juga belum ditutup, gap dividen tahun lalu ya. Jadi ke situ arahnya. Peluang besar nggak? Kalau ISG bullish tembus 7300 sangat mungkin Adro minggu depan atau di awal Agustus 3300 terus naik lagi mungkin nggak? Oh, gap dividen bukan di 3200 ya, gap dividen itu di 3800-an. Nah itu gap dividennya. Ini gap biasa aja nih, nggak tahu nih ada sentimen apa dia tiba-tiba gap down. Jadi seperti itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Nah itu saya juga pengen beli rasanya Adro nih. Cuman ya nanggung. Tuh supportnya 3000, pakai support 3000, nggak ada cerita lagi. Di bawah itu pokoknya standarnya 3000 ya. Nih waktu itu juga saya mau beli tuh di area swing low-nya ini, cuman duluan naik ya udahlah, bukan rezeki seperti itu. Jadi untuk Android sama wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja, nggak ada salah kok. Pakai support
3.000 boleh, kalaupun nggak pakai stop loss pun pakai average down silahkan juga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini juga dia sudah berhasil breakout dari pola bearish penan ya di bawah tuh. Dan dia break ya, kalau dia ada swing bawah itu menarik sebenarnya. Sedikit lah, swing bawah dulu baru ngegas lagi atas. Tapi takutnya langsung ngegas nih minggu depan lah, langsung arah 3.300. Ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana. Ya memang sekarang tuh harga-harga nanggung belinya. Seperti itu. Tapi ini contohnya harga-harga nanggung juga dikasih langsung naik. Ya, waktu itu kan kalau Bapak Ibu nggak lihat historinya ini harga-harga pucuk juga kan. Nah, kita lihatlah. Kalau pandangan saya sih ada potensi reboundnya. Lebih cenderung coba rebound ke atas dia minggu depan. Tapi disclaimer, adro. Lanjut ada ADMR yang ditutup dengan 1325 menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, kalau Bapak Ibu mau beli ADMR. Nih, risknya kecil tuh. Jebol 1280 buang. Udah. Paling 4% lah maksimal. Kalau jalan di Agustus, ya minimal 5% itu ke resisten. Habis itu selanjutnya 12,9%, habis itu 20%. Ya, pokoknya kalau dia minggu depan rebound awal Agustus tuh tembus 1.200, 1.400. Agustus harusnya condong 1.500, 1.600 arahnya. Ya ada potensi upside 10% di Agustus. Itu kita menang. Pokoknya ADMR yang paling penting hijau Senin. Senin Selasa harus hijau. Jangan jebol 1.300. Kalau jebol 1.300 tanda-tanda lemah lah untuk ADMR ya. Itu aja. Lanjut. Ada PTBA yang ditutup dengan 2.660 menguat 1,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, PTBA bagus. Ya, dia mantul dari 2.600. Cuman sayangnya dia mantul dengan volume kecil. Tapi selama di atas 2.600 aman-aman aja dan berpotensi besar. Ya, Agustus PTBA kalau dia di 3 hari perdagangan terakhir minggu depan Juli hari Rabu tembus 2680 resistennya atau 2.700. Arahnya langsung tarik 3.000. Jangan pendek-pendek. 2.800 lewat. Yang penting catatannya minggu depan maksudnya hari Rabu sudah di atas 2680. 2680 atau 2.700 3 hari ke depan perdagangan. Ya berarti harus naik 2% aja udah di atas 3.000 kan. Bukan di atas 3.000, di atas 2.700. Ya udah siap-siap. Agustus 3.000. Ada potensi 10% naiknya. Disclaimer untuk PTBA. Itu aja. Lanjut. Ada ITMG yang ditutup dengan 26.400 menguat 1,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Transaksinya kecil ya ITMG. 11 miliar lumayan besar ya. Lumayan. Cuma likuiditas memang tipis. Langsung saja ke tekniknya. Untuk ITMG mantul dari support 26.000. Bagus nggak? Harusnya bagus. Masih aman lah. Ini saya gambar ulang aja yang lebih rapi. Kondisi sekarang ya 26.000. Itu bisa jadi sandaran. Batas toleransi bisa sampai 25.500. Nah, kalau jebol itu ya udah gagal. Nggak akan lagi dia naik ke atas. Tapi gimana kira-kira cenderung arahnya untuk ITMG? Ke atas ya. Targetnya gap dividen sudah ditutup juga ya. Luar biasa nih ITMG. Tahun ini gap dividen ditutup cuman dalam 3 bulan. Dapat profit berapa tuh? 8% apa 7% ya. Terus capital gain kalau Bapak Ibu average down 2 kali aja ke bawah udah dapat ya. Jadi saat ini kalau jalan di Agustus 28.800. Coba hitung dulu. Oh sangat mungkin. 8% sih di Agustus bisa terjadi. Catatannya jangan jebol neckline-nya ini toleransinya 25.500 untuk ITMG. Itu aja. Lanjut ada UNTR yang ditutup dengan 24.975 menguat 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR masih bagus. Cenderung kemana?
Kalau nggak ada halangan rintangan, ISG-nya bullish, otomatis UNTR 26.000 disentuhnya, ada potensi upside 4% lagi untuk UNTR di awal Agustus atau ya pertengahan lah, minggu pertama kedua tuh. Kita lihat ya, untuk UNTR masih oke, tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya tergantung Bapak Ibu. Dia udah naik hampir 20% lebih dari bottomnya ini, 17% lah. Ya udah. Kalau beli harga sekarang, cut loss pendek tuh takutnya habis cut loss mantul. Nah itu ya, itu yang mengganggu psikologis. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau pandangan saya sih ada masih peluang ke atas. Support kuatnya memang yang ideal tuh 24.000. Kalau ada, siapa tahu minggu depan dia nge-swing bawah 24.000 dulu tuh menarik untuk spekulasi buy. Ya 24.000 nih. Itu aja. Untuk UNTR saat ini kalau saya lebih wait and see. Cari saham yang lebih bagus teknikalnya, mending beli yang lain ya daripada beli harga nanggung. Tapi kalau suka ya silakan. Itu aja. Untuk UNTR lanjut ada DOIT yang ditutup terkoreksi 3,2% ke harga 750. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya DOIT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya DOIT di pucuk juga. Kalau seperti ini sih agak rawan. Kalau melihat kondisinya sekarang ya, aduh agak lambat nih DOIT. Ya 780 tuh bisa jadi support. Kalau saya lebih wait and see ya, gak berani. Kecuali trading cepat. Kalau memang ada momentum Senin, kalau ada buying power ya mungkin saya juga beli. Lihatlah. Kalau memang gak ada saham pilihan lain, kalau punya saham pilihan lain, saya lebih pilih saham pilihan lain. Ngapain saya berharap di DOIT yang sudah naik cukup signifikan? Rewardnya belum tentu banyak, risknya sudah pasti lebar besar kalau turun. Ya, kalau punya saham yang lain ya saya pilih yang lain. Kalau misalnya seperti ini, saham pilihan saya nggak naik, malah masih belum jalan. Ternyata DOIT naik, ya udah, nggak bisa kita menyesal. Waduh, tahu gitu, kalau sudah tahu gitu, aduh, ya melihat historinya. Makanya kita harus bangun sistem trading. Konsisten aja walaupun sahamnya belum naik, sabar tunggu. Selama di area trading plan boleh di hold. Gitu ya untuk DOIT saat ini kalau saya beli lebih wait and see lah. Belum berani. Terlalu beresiko ngambil sekarang untuk DOIT. Ya, tapi kalau memang ada buying power ya bisa dipertimbangkan. Tapi harus lihat saat live market dulu untuk DOIT. Itu aja. Lanjut. Ada Harum yang ditutup di harga 1195 menguat 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Harum masih bagus. Koreksi biasa walaupun memang candlenya kurang oke. Tapi konfirmasinya 3 hari ke depan. Mestinya besok nggak ada cerita dia koreksi lagi. Balik ke atas 1200 itu aman. Pokoknya tutupan Senin di atas 1200 aman. Siap-siap peluang besar sih rebound untuk Harum. Ya minggu depan. Tapi ini disclaimer risknya kecil tuh. 1170 buang aja. 1170. Pertimbangkan stop loss kalau nekat disclaimer. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4150. Menguat 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BSSR bagus. Ada potensi tembus 4.200. Kalau buying power ada Senin atau hari ya minggu depan lah tembus 4.200. Targetnya 4.400 4.500 untuk BSSR. Yang penting 3 hari ke depan dia sudah di atas 4.200 itu aman. Siap-siap 4.500 arah BSSR. Itu aja. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.800 menguat 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ABMM di distribusi. Itu saja katanya ABMM bagus juga. Mantul. Kemana arahnya? Cenderung ke atas. Ini dia kemungkinan besar swing low aja terus ngebes. Siap-siap 4.200 arahnya. Ya. Tarik naik 4.200. Risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu berminat. Jebol 3.700 pertimbangkan stop loss aja. 4 lumayan dalam ya. 4,5% udahlah, 4,5% ideal dengan reward minimal sama dengan dan bahkan 2 kali lipatnya ke 4.200. Tembus gak? Ada peluang tembus. Bapak Ibu perhatikan, ini dia ada peluang tahun ini menembus 4.300 4.400-nya itu siap-siap bullish
strong bullish, ada potensi. Ya, menarik untuk ABMM kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul. Di grup Borneo Trader udah saya infokan itu untuk ABMM. Itu aja. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 17.300 terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Bian kena cut loss. Kalaupun langsung saja ke tekniknya. Waduh, Bian sih jebol ya. Ya udahlah. Kalaupun Bapak Ibu stop loss saat ini, stop lossnya juga nggak terlalu dalam kan. Kalau pembeli di 18.000 cut loss, kalau dia jebol 17.800, waktu itu saya bilang ya cut lossnya cuma 2%. Ya udah. Kalaupun Bapak Ibu belum stop loss ya sekarang masih setting. Momentumnya minggu depan, 3 hari perdagangan, hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau dia balik ke atas 18.000 aman. Agustus 20.000 ada peluang naik 10% ya untuk Bian. Dengan catatan 3 hari ke depan dia di atas 18.000 lagi. Itu aja untuk Bian. Lanjut. Ada Toba yang ditutup di 252 menguat 5,8%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Toba mantul dari 240. Ya udah aman. Udah nih cenderung ke atas, Agustus ke atas. Targetnya masih sama, plan saya 280-300 untuk Toba. Ya ada potensi upset ya 10-20% bisa terjadi di Agustus ya. Selamat Bapak Ibu yang masih hot, dan kalaupun yang kemarin buyback atau beli lagi ya sekarang udah floating profit ya. Pokoknya catatannya Toba kalau sampai minggu depan jebol 240 gagal. Itu aja, ingat, gagal untuk Toba. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 555 menguat 2,7%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. KKGI bagus. Ada peluang ke 600. Kalau saya lihat ada peluang ke 600. Tapi disclaimer ya, supportnya itu ada di 530. Gak usah pakai 500. Gagal bertahan di atas 530 gagal. Targetnya mana? 600 KKGI kalau jalan minggu depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.